Setelah kita tahu bahwa the law of attraction itu selalu bekerja setiap saat, dalam waktu 24 jam kita selalu menarik baik itu si untung maupun si buntung. Nah, teman-teman juga sudah belajar lebih dalam lagi perbedaan antara vibrasi dan juga frekuensi. Dan ternyata perbedaan vibrasi dan frekuensi ini akan menentukan kualitas dari hidup kita. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Nah, kali ini aku akan ngebahas apa aja sih yang bisa bikin vibrasi kita naik dan apa saja hal-hal yang membuat vibrasi kita akan turun. Kita akan mulai dengan segala sesuatu yang membuat vibrasi kita akan turun, seperti daging merah. Nah, daging merah ini kenapa? Karena kebanyakan daging merah yang ada di pasaran itu proses pengolahannya itu tidak benar, dari mulai cara pemotongannya yang kurang manusiawi atau hewani, atau intinya tidak memperlakukan binatang ternak dengan baik, atau bahkan mereka memberikan banyak suntikan seperti antibiotik dan lain-lain. Kalau kita bisa memastikan bahwa daging merah itu dari binatang yang selama hidupnya diperlakukan dengan baik, kemudian cara meninggalnya baik, itu akan membuat vibrasi kita akan naik, dan itu pun tidak banyak, jadi sedikit aja. Nah, selanjutnya adalah junk food. Junk food di sini adalah segala sesuatu makanan yang diproduksi atau olahan atau memiliki bahan pengawet atau memiliki MSG atau juga yang kita beli di luar atau kita tidak bikin sendiri. Nah, maksudnya apa? Karena segala sesuatunya itu kan bersifat energi. Kalau kita beli di luar, kita nggak tahu ya bagaimana cara orang yang memasaknya. Mungkin saat itu dia memiliki energi yang kurang baik. Mungkin saat itu dia sedang dalam keadaan marah, emosi, atau berantem, dan lain-lain. Nah, energi itu akan masuk ke dalam makanan tersebut, dan ketika kita mengkonsumsinya, otomatis kita juga akan mengkonsumsi hal tersebut. Seperti yang teman-teman tahu, kita ini kan makhluk non-physical dan physical being. Nah, yang non-physical ini kan banyak sekali lapisannya. Ada yang namanya etheric body. Etheric body itu adalah di mana awal mula dari penyakit. Jadi penyakit itu berada di lapisan paling luar kita. Jadi lapisan kita tuh ada yang bilang 5 lapisan, ada yang bilang 7 lapisan. Nah, intinya lapisan yang paling luar ini, yang pertama ya, yang pertama ini adalah tempat di mana penyakit itu akan muncul duluan. Nah, nanti kemudian lama-kelamaan dia akan slowly, kan kita tarik-menarik kan, magnetik ya, elektromagnetik. Nah, magnetik ini masuk ke frekuensi yang lebih rendah, lebih kondens, lebih heavy, lebih ada masanya, kemudian masuk ke organ kita. Organ kita kan kalau kita zoom itu sebenarnya kan juga bergetar, segala sesuatu yang bergetar, cuma dia lebih rapat getarannya dibanding yang ada di luarnya kita ini, elektronnya itu ya. Kalau kita sering makan di luar nih, kita nggak berasa kan orang itu marah terus nempel di sini. Padahal kitanya nggak pernah marah, tapi orang yang masak itu marah, nempel, lama-lama dia masuk, terus kita memanifestasi penyakit-penyakit yang mungkin teman-teman ngerasa, oh my god, dari mana ya, aku nggak pernah minum minuman, tapi kenapa tiba-tiba aku punya penyakit ginjal atau liver dan lain-lain. Kemudian obat-obatan, radiasi, dan juga toksik lainnya di seputar kesehatan, karena banyak sekali ya yang sekarang sedang dipromosikan, termasuk salah satu hal yang bisa membuat vibrasi kita akan turun. Toxic relationship. Jadi kalau teman-teman memiliki teman yang suka ngegosip, suka ngedumel, suka komplain, sebaiknya dihindari, karena tahu sendiri ya, kita akan vibrasinya turun. Kalau vibrasinya turun berarti manifestasi kita tidak akan datang ke kita ya, karena kita secara sengaja saat itu sedang mengundang si buntung. Ingat-ingat ya, kalau vibrasi kita di bawah berarti kita lagi mengundang atau menarik si buntung. Begitu juga dengan toxic produk lainnya, seperti produk untuk membersihkan rumah kita, atau produk untuk membersihkan badan kita, ataupun produk yang kita gunakan untuk perawatan badan kita. Kebetulan karena kita sangat aware dengan hal-hal ini, kita membuat segalanya itu sendiri. Bahkan aku sempat membuat skincare company yang mendasari atau berdasarkan spiritual dan juga clean beauty gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan toxic sama sekali. Dan terus terang saat itu aku senang sekali melihat hasilnya, karena banyak sekali yang berubah ya hidupnya. Yang dulunya tuh selalu bermasalah kulitnya, sekarang menjadi bagus, jadi halus, dan produknya zero chemical. Cuma sayangnya aku tidak teruskan
bulan karena aku harus pindah ke Kanada. Nah, kalau teman-teman penasaran pengen tahu bagaimana sih caranya bikin produk-produk tersebut ya, dari mulai pasta gigi, terus skincare, dan body lotion kayak gitu, mungkin bisa komen di bawah, nanti akan aku bikinin videonya kalau banyak yang minta. Kalau nggak ada yang minta, aku nggak akan bikin. Yang terakhir aku golongkan sebagai emosi ya, atau perasaan. Dari mulai kita berteriak-teriak, kita ngeyel, argumen, marah-marah, ngegosip, ngedumel, komplain, hold on the past, atau masih gondok, nggak mau melepaskan, nggak mau memaafkan. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih yang bisa membuat vibrasi kita akan naik. Kita mulai dari makanan. Segala sesuatu yang fresh atau segar, baik buah ataupun sayur, itu bagus. Kemudian berikutnya adalah raw food, jadi yang tidak diolah, kita olah sendiri. Nah, aku juga sempat menyarankan kemarin sama ada salah satu temen yang curhat kayak gitu. Aku saranin ketika kita mengolah makanan sambil masak, kita bisa memberikan doa ke makanan tersebut, dari mulai doa biar pasangan kita atau anak-anak kita menjadi sehat, bahagia. Berikutnya adalah kegiatan yang kita semua pasti suka melakukannya karena gampang banget ya, dari mulai tersenyum, tertawa, bernyanyi, berdansa. Dansanya itu bukan dansa yang keren-kerenan ya, atau yang kayak di TikTok itu, yang nggak tahu lah, pokoknya semua orang kelihatannya melakukan hal yang sama. Dansa yang dimaksudkan di sini adalah dansa yang lepas, yang seperti angin mungkin, atau seperti api meliuk-liuk. Selanjutnya bisa dikombinasikan bersama, dari mulai jalan-jalan di alam terbuka, kemudian melakukan yoga di sana, dan juga olahraga. Selanjutnya adalah suatu hal yang aku lakukan setiap sore. Teman-teman bisa memisahnya satu persatu, tapi aku lebih suka dilakukan bersama-sama, yaitu sun gazing atau menatap ke matahari secara langsung di sore hari, dikombinasikan dengan grounding. Grounding ini artinya nyeker di tanah. Jadi harus berdiri di atas tanah, jangan di atas rumput, karena kalau kita berdiri di atas rumput itu kita akan menyakiti si rumput, nggak boleh. Kemudian aku kombinasikan dengan bernafas secara perlahan ke dalam perut. Selanjutnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan art, dari mulai bermain musik atau menggambar dan lain-lain. Nah, kemudian untuk perasaan itu dari mulai perasaan love, kindness, joy, passion, bersyukur, mudah menerima, dan juga mudah memaafkan.